Terkadang terdengar suara gemuruh seperti reruntuhan jalan tol. Keluarga Pak Rudi yang masih hidup pun terkena dampaknya. Istrinya jatuh sakit parah tanpa sebab yang jelas. Anak-anaknya mengalami kesulitan dalam bisnis dan pekerjaan mereka. Seakan-akan kutukan dari kejahatan yang pernah dilakukan Pak Rudi masih berlanjut. Namun, kisah ini belum berakhir di dunia. Setelah dimakamkan, arwah Pak Rudi memasuki alam barzah. Dalam kegelapan kuburnya, ia mendengar suara yang menggema, berat dan menakutkan. Hai jiwa yang penuh dosa, engkau telah mengukur jalan dunia dengan kecurangan. Kini saatnya jalanmu sendiri diukur dengan keadilan. Tiba-tiba, kuburnya terasa menyempit. Tubuhnya seperti dihimpit oleh tanah hingga tulangnya hampir remuk. Ia berusaha berteriak, tetapi suaranya lenyap ditelan kegelapan. Lalu, di hadapannya terbentang jalan tol yang ia curangi. Tetapi kali ini berbeda, jalan itu dipenuhi kobaran api, dan di tengahnya, orang-orang yang menjadi korban kecelakaan. Akibat proyeknya yang curang berdiri, menatapnya dengan penuh kemarahan. Salah satu dari mereka, seorang sopir bus yang kehilangan nyawanya dalam kecelakaan, melangkah maju. Wajahnya penuh luka dan darah. Matanya menatap tajam ke arah Pak Rudi. Karena ulahmu, aku dan banyak penumpang meninggal. Kami meninggalkan keluarga kami dalam kesedihan. Kini, giliranmu merasakan akibat dari keserakahanmu. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Pak Rudi mulai runtuh. Ia jatuh ke dalam lubang gelap yang tidak berdasar. Panas membakar kulitnya, dan ia mendengar jeritan-jeritan lain yang sama menderita. Di kejauhan, ia melihat setumpuk uang yang pernah ia curi. Tetapi ketika ia mencoba meraihnya, uang itu berubah menjadi ular-ular berbisa yang langsung melilit tubuhnya. Pak Rudi berusaha berdoa, menyesali perbuatannya. Tetapi suara itu kembali terdengar. Dulu kau tidak peduli dengan doa orang-orang yang kau rugikan. Sekarang doamu pun tak akan didengar. Setelah sekian lama disiksa di alam kubur, tibalah hari kiamat. Pak Rudi dibangkitkan bersama miliaran manusia lainnya untuk menghadapi pengadilan Allah. Dalam suasana yang penuh ketakutan, ia melihat amal perbuatannya ditimbang. Di satu sisi, ada syalat dan sedekahnya. Tetapi di sisi lain, ada catatan hitam dari kecurangannya, uang haram yang ia ambil, jalan tol yang ia tipu, dan nyawa-nyawa yang melayang karena keserakahannya. Timbangan dosa lebih berat, dan akhirnya, keputusan Allah jatuh kepadanya. Lemparkan dia ke dalam neraka jahanam. Pak Rudi menjerit dan mencoba melarikan diri. Tetapi malaikat Zabaniyah segera menyeretnya. Ia dilemparkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Di sana, ia melihat jalan tol lain yang terbentang. Tetapi kali ini, jalannya terbuat dari bara api. Dan ia dipaksa untuk berjalan di atasnya tanpa alas kaki. Sementara api membakar setiap inci tubuhnya. Setiap langkah yang ia ambil, ia teringat bagaimana dulu ia mengukur jalan dengan kecurangan. Kini, ia harus membayar harga yang jauh lebih mahal, hukuman yang abadi. Selesai.